ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sholihat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita segala macam kenikmatan dan Allah menolong kita dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama dalam satu majelis yang kita mengharapkan keberkahan dan catatan amal soleh di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Sholihat, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang bertemanlah sampai ke akhirat. Mengapa tema ini perlu kita bahas? Karena kebanyakan manusia, ya, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya manusia itu memiliki pertemanan. Sementara kita tahu bahwa pertemanan itu memiliki dua sisi mata uang, di mana dari pertemanan orang bisa terjerumus kepada kemaksiatan dan kesesatan. Di sisi yang lain banyak orang mendapatkan hidayah dan kebaikan-kebaikan dari pertemanan tersebut, ya. Namun as-sholihat, yang perlu kita ketahui bahwa sifat manusia itu adalah cepat terpengaruh, ya, dengan teman bergaulnya. Jadi teman itu menjadi bahagian dari kehidupan manusia yang dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang begitu cepat. Bahkan jangankan dengan teman kita, dengan hewan peliharaan saja, seseorang bisa terpengaruh, ya, membentuk karakter dan tabiatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, pernah memberitakan terkait dengan ini. Kata Rasulullah SAW, keangkuhan dan kesombongan itu terdapat pada orang-orang yang meninggikan suaranya di kalangan penggembala onta. Sedangkan ketenangan dan suara yang lunak itu terdapat pada orang-orang yang sebagai penggembala kambing. Ya, lihatlah bagaimana suara-suara hewan itu bisa mempengaruhi tabiat penggembalanya. Kita tahu bahwa onta jika ia mengeluarkan suara memanggil anaknya misalnya, dia mengeluarkan suara yang sangat keras, ya, sehingga ini mempengaruhi si penggembala onta. Ketika dia memanggil ontanya atau mengembalakan ontanya, maka dia mengeluarkan suara-suara yang keras. Dan suara yang keras, ya, yang keluar dari lisan manusia, apalagi itu terjadi secara terus-menerus, ini bisa mendatangkan kesombongan dan keangkuhan. Oleh karenanya di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah waqdud min sautik, ya, rendahkan suaramu, inna angkarol aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Jadi onta dan keledai itu termasuk hewan yang mengeluarkan suara yang melengking, ya, begitu keras. Sebaliknya kambing, kita tahu kambing walaupun dia bersuara, tetapi suara kambing itu lebih rendah, ya, volumenya lebih rendah. Dan ini membentuk karakter seorang penggembala kambing yang
jikalau dia pun menghentak atau mengeluarkan suara dalam aktivitas pengembalaannya, dia mengeluarkan suara yang lebih rendah. Ya. Oleh karenanya kita bisa bayangkan kalau hewan saja bisa mempengaruhi tabiat manusia, ya, apatah lagi kalau kita bergaul dengan manusia lainnya yang mereka memiliki kemampuan untuk beretorika, ya, mempengaruhi sikap hidup kita, memberikan informasi yang banyak, apalagi mereka memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan seterusnya. Oleh karenanya kepada kita, ya, as-solihat, disuguhkanlah hadis-hadis mulia, ya, yang menjelaskan tentang peran dan dampak pertemanan itu, ya, sampai Rasulullah menyebutkan almar'u ala dini khalili, ya, bahwa seseorang itu, ya, keadaannya, tabiatnya, karakternya itu sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil, maka hendaklah setiap kamu memperhatikan kepada siapa dia bergaul. Ini hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, ya, yang menjelaskan kepada kita betapa teman itu diseiringkan dengan kondisi agama kita. Ya. Artinya seperti yang disebutkan dalam muqaddimah tadi, kita dan teman kita, ya, itu ibaratnya orang yang saling mempengaruhi. Kalau kita tidak mampu mempengaruhi teman kita, maka dialah yang akan mempengaruhi kita, dan ini akan berdampak dengan dampak yang panjang. Oleh karenanya umahat, di antara pembahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, yakni di mana Rasulullah SAW mengibaratkan seorang yang berteman dengan temannya yang baik, ya. Beliau istilahkan dengan al-jalis as-solih, ya, teman duduk yang soleh, yang baik, ya. As-sahibil mix, dia seperti berteman dengan si penjual minyak wangi, ya. Imma tashtari, ya, bisa jadi kita berteman duduk bersama orang yang menjual minyak wangi, kita mampu membelinya dan kita akan bawa pulang minyak wangi itu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kita akan memperoleh wewangian yang akan menyenangkan kita, ya. Au tajidu riha, atau kalaupun kita nggak beli, minimal kita mendapatkan testernya atau mendapatkan cipratan harumnya. Ya, inilah istilah, ya, Rasulullah memberikan pengandaian kepada kita apabila kita memiliki teman yang baik. Ya. Bagaimana teman yang baik itu? Teman yang baik, ya, di antara karakteristiknya adalah teman yang dia meraih titah Allah. Artinya dia dalam kehidupannya memiliki upaya-upaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, kalaupun dia bicara, maka bicaranya itu sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dia diam, maka diam dia adalah diam yang sesuai dengan yang disukai oleh Allah. Kalaupun dia membenci dan mencintai sesuatu, itu adalah apa-apa yang terkait dengan yang Allah perintahkan. Kemudian teman yang baik itu teman yang membumbung raih kemuliaan. Artinya orang yang seperti ini dia selalu mengingatkan kita kepada Allah saat kita lupa, ya. Mengingatkan kepada kematian saat kita lalai, atau mengingatkan kita kepada hakikat dunia yang rendah, dan supaya kita tidak disibukkan dengan hal tersebut. Ini teman-teman yang memiliki kemuliaan. Atau teman yang baik itu di antara karakternya lagi adalah teman yang selalu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, ya. Jadi dia memiliki rasa malu, memiliki muruah, ya, memiliki kewibawaan. Ya, dia tidak akan terperosok, ya, terutama ketika berada di hadapan kita ke dalam hal-hal yang tercela, ya. Bahkan sekalipun hal yang tercela itu adalah hal yang masih dibolehkan dalam pandangan agama.
Misalnya dalam suatu tempat di masyarakat, ya, ada hal-hal tertentu yang dianggap tercela. Misalnya seorang yang di dalam masyarakat, misalnya eh, permainan bola biliar, walaupun di dalamnya tidak ada perjudian, misalnya. Tetapi masyarakat menganggapnya ini sesuatu yang tercela karena ada perkara-perkara yang melalaikan waktu atau seperti permainan-permainan yang lain. Nah, maka orang-orang yang menjaga kewibawaannya, menjaga kehormatannya, dia tidak akan terperosok kepada hal yang dianggap tercela itu. Oleh karenanya sungguh indah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah berkata, lau annal ma'al barida yaslamu min muru'ati, ya. Ma syarabtul ma'a illa harro, ya. Kalau seandainya air yang dingin itu bisa menyebabkan rusaknya atau terganggunya kehormatanku kalau mau minumnya, ya, maka niscaya aku akan selalu minum air yang panas, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di antara karakteristik teman yang baik, yang layak untuk kita jadikan teman adalah teman yang saat kita bertemu dengan mereka pun hati kita menjadi tentram, ya, hati kita menjadi tentram. Karena di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika bertemu seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, ini akan memberikan magnet yang positif, ya. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad adalah nazrul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalb, ya. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu bisa mengkilapkan hati, ya. Maksudnya kalau kita memandang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, maka hati kita akan segar kembali, ya, menjadi tegar, ya, menjadi kuat, ya. Oleh karenanya, lihat, mungkin kita sering mendengar, ya, bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka apabila mendapati hati mereka mulai terasa keras, ya, ibadah mereka menjadi malas, gitu, maka mereka akan mendatangi orang-orang soleh di kalangan mereka. Walaupun yang mendatangi ini termasuk orang yang soleh juga, tetapi terkadang mereka merasakan hati mereka kok menjadi keras atau ibadah mereka menjadi malas. Mereka akan mendatangi orang-orang soleh di kalangan mereka. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, di mana beliau mengatakan kalau kami bertemu dengan Fudail bin Iyad, ya, itu adalah ulama seniornya yang hidup di zamannya Al-Imam Ibnu Mubarak. Dia mengatakan kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Begitu juga cerita yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, beliau adalah salah seorang murid utama Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di mana beliau mengatakan jika kami mendatangi Ibnu Taimiyah, maka hanya dengan memandang wajah beliau dan kemudian mendengarkan nasihat beliau, serta-merta kegundahan dan kegelisahan kami berganti dengan perasaan lapang, ya, tegar dan yakin. Kemudian kami pun pulang dalam keadaan membawa hati yang tenang. Ya. So lihat, cobalah bayangkan kalau kita memiliki teman-teman seperti ini, ya. Teman-teman yang masih hanya dengan memandang wajahnya, ya, duduk bersamanya akan melahirkan ketenangan batin. Bahkan tidak hanya seperti itu, teman-teman yang soleh itu adalah teman-teman yang dia bisa memberikan syafaat, ya, di hari yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat itu kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Jadi pada waktu semua orang disiksa, kemudian membutuhkan pertolongan, maka teman-teman kita yang soleh,
mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan kami, eee, mereka yang disiksa sekarang itu adalah teman-teman kami yang dulu pernah sholat bersama kami, pernah berpuasa bersama kami, pernah berkumpul bersama kami." Mereka memohon kepada Allah supaya teman-temannya dahulu itu ditolong ya, dan mereka diberikan eee, kesempatan untuk memberikan pertolongan. Maka Allah pun menjawab doa mereka. Allah mengatakan, "Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal itu di antara teman-teman kalian, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar dalam api neraka." Maka orang-orang soleh di antara teman-teman itu, mereka pun mengeluarkan teman-temannya yang lain ya. Mereka mendapati teman-teman mereka di dalam neraka itu ada yang dibakar sampai batas betisnya, ada bahkan sampai batas lututnya ya. Mereka mengangkat teman-temannya itu, lalu mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, sudah kami keluarkan sebagaimana yang Engkau perintahkan." Maka Allah pun memberikan perintah kembali ya, seraya berfirman, "Keluarkan lagi teman-teman kalian yang masih ada eh, keimanan seberat dinar." Maka mereka pun terus mencari teman-temannya yang lain dan mengeluarkan hingga mereka bisa mengeluarkan di antara teman-teman mereka dalam jumlah yang banyak sekali. Ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, terkait dengan eh, keberuntungan dari orang-orang yang memiliki teman-teman yang soleh, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di hari yang sangat dibutuhkan syafaat. As-solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berbeda ya. Jika seseorang dia tidak memiliki teman-teman yang baik ya. Dia hanya memiliki teman-teman yang buruk ya. Teman yang buruk itu adalah teman yang memiliki akidah ya, dan manhaj yang bengkok ya. Teman yang jauh dari ibadah, namun malah dekat dengan maksiat ya. Sehingga berteman dengan dia mendorong-dorong dan menarik-narik kita untuk melakukan apa seperti yang ia lakukan. Bahkan tidak jarang kita memiliki teman-teman yang Rasulullah katakan sebagai teman yang licik ya. Teman yang licik dan berakhlak buruk. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa untuk berlindung dari teman yang licik. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam doanya, "Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir." Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari teman yang licik, yang penuh makar. Ya. Ainahu taroni wa qalbuhu tar'ani. Matanya seperti melihatku, jadi matanya memandangku, tetapi hatinya ya hatinya berkhianat kepadaku. Jadi seorang teman yang buruk itu ya, dia kebiasaannya fisiknya berada di hadapan kita. Seolah-olah dia begitu responsif, tetapi hatinya justru memikirkan makar ya terhadap teman dekatnya ini. Idza ra'a hasana dafanaha. Apabila dia melihat kebaikan ya, kebaikan temannya, dia pun menutupi kebaikan itu. Jadi dia tidak memandang bahwa temannya itu memiliki kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Dia tutupin rapat-rapat. Wa idza ra'a sayyi'ah aza'aha. Ya, apabila dia melihat ada kekurangan dari temannya ini, dia pun serta-merta segera menyebarkannya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi teman yang licik itu adalah teman yang kerap menjerumuskan temannya ke perkara yang salah. Karena apa? Karena peran dia sebagai teman hanya diliputi oleh hawa nafsu. Ini tidak sedikit kita temukan teman seperti ini. Ya. Kalau dia memberikan nasihat kepada temannya, maka nasihat itu bisa saja seperti nasihat, tetapi nasihatnya dibingkai dengan hawa nafsunya. Ya, misalnya, ada seseorang memiliki teman. Temannya
eh, berteman dengan dirinya hanya karena faktor kepentingan, ya, maka dia tidak memiliki empati yang baik, ya. Dia tidak memikirkan kebaikan temannya dengan kebaikan yang hakiki. Misalnya satu hari temannya berkeluh kesah kepadanya atau sedang ditimpa kesedihan. Akhirnya dia mengetahui bahwa temannya memiliki masalah keluarga, ya, dengan suaminya misalnya. Maka kalau temannya adalah teman yang baik, dia serta-merta menasihati temannya dan berusaha mengeluarkan ia dari kesulitan, yang itu semua ditimbang dari sisi agama. Coba kalau dia menemukan teman yang buruk, yang teman ini hanya berpikir, kalau seandainya dia sendiri, tentu dia bisa lebih bebas berteman denganku, dan aku bisa bawa dia kemanapun yang aku suka. Maka apa yang dikeluarkan dari lisannya, dia akan mengatakan, sudah, pisah saja dengan suamimu. Buat apa suami seperti itu? Gak penting juga, masih banyak laki-laki lain. Dia mengeluarkan sesuatu statement yang seolah-olah statement itu, ya, atau nasihat itu adalah sesuatu yang membela kepentingan temannya. Tetapi sebenarnya dia membela kepentingannya sendiri. Kemudian teman yang licik itu teman yang dia bisa meninggalkan temannya, ya, pada situasi yang genting. Ya, di saat temannya justru membutuhkan bantuan dan pertolongan, dia lari. Ya. Teman seperti ini termasuk teman yang licik, karena dia hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Teman yang licik itu adalah teman yang berat, ya, mengakui kelebihan temannya, walaupun itu temannya sendiri, tapi dia merasa berat, ya, mengakui kelebihan temannya. Ya. Dia berteman, tapi dia memposisikan dirinya sebagai rival, ya, menjadi musuh. Atau di antara ciri khas teman yang licik adalah teman yang dia hobi membocorkan rahasia-rahasia teman baiknya itu. Nah, bayangkan kalau teman dekat kita adalah teman yang sering berjalan bersama kita, yang banyak mengetahui rahasia-rahasia kita, tetapi justru dia adalah teman yang suka membeberkan aib-aib kita kepada orang lain. Maka berteman dengan orang seperti ini adalah sebuah kebinasaan. Dan di antara sikap atau karakter teman yang buruk itu adalah teman yang kesehariannya bergaul dengan kita itu hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat keduniaan saja. Dan terus terang, ya, saya lihat ini adalah kecenderungan atau kebanyakan yang ada pada manusia di zaman ini, di mana mereka berteman dengan orang lain, ya, orientasinya adalah kesenangan demi kesenangan sesaat. Sehingga pertemanan seperti ini, ya, hanya dititik beratkan pada pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya. Kalau sudah ketemu, ya, maka yang dibicarakan adalah tipe HP terbaru, ya, pakaian branded, ya, kendaraan bagus, ya, di mana tempat kuliner yang enak, ya, kemana jalan-jalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan cerita panjang angan-angan lainnya. Ya, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tujuan kita membahas tema pada malam hari ini, yakni bertemanlah sampai ke akhirat. Hendaknya kita menjadikan teman kita adalah sesuatu pegangan yang bernilai. Karena salafus sholih, orang-orang terdahulu, mereka justru mengatakan bahwa kami lebih mencintai teman-teman kami daripada keluarga kami. Mengapa mereka mengatakan perkataan seperti itu? Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, jika kami bertemu dengan teman-teman kami, maka kami akan membicarakan perkara-perkara akhirat. Dan teman-teman kami akan menasihati kami pada perkara-perkara yang kami menyelisihinya. Tetapi apabila kami bertemu dengan keluarga kami, maka kami
hanya akan membicarakan perkara-perkara yang enak-enak dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya kami lebih mencintai teman-teman kami daripada keluarga kami. Ini adalah pernyataan orang yang soleh, ya. Pernyataan orang yang mulia, karena beliau menimbangnya dari ukuran-ukuran akhirat. Ya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa sejak sekarang kita meninggalkan keluarga kita untuk teman-teman kita. Tidak. Maksudnya, kalaupun kita harus berteman dengan orang lain, maka selektiflah. Kita harus bisa memastikan bahwa teman kita ini kecenderungannya kemana, dan akan membawa kita kepada perkara-perkara kebaikan, atau justru akan mempelesetkan kita pada perkara-perkara keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita ya dengan teman-teman ya, yang akan membawa kita kepada semua jalan-jalan menuju kebaikan ya, dan berjalan bersama kita sampai ke negeri akhirat. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallahu khair Ustadz. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari penjabaran materi pada malam hari ini. Bertemanlah sampai akhirat. Baiklah, akhwati yang ingin bertanya, Ana persilakan untuk bertanya langsung atau chat di kolom chat. Ustadz, Ana izin untuk bertanya yang sudah masuk terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana batasan bercanda dalam syariat Islam dengan teman-teman? Ya. Pertama, batasannya adalah asal yang dikatakan masih perkara-perkara yang benar. Jadi dilarang berdusta walaupun dalam candaan. Yang kedua, bercandaan yang tidak menjatuhkan kewibawaan atau harga diri temannya. Ini yang kita kenal dengan istilah bully ya. Kita bercanda tetapi menyakiti hati teman. Mungkin kita melihat potensi di antara teman-teman kita itu ada yang di bawah kita dalam kemampuannya untuk beretorika ya. Ini sering menjadikan teman-temannya cenderung untuk merendahkannya dengan membulinya. Ini sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, batasannya adalah tidak menjadikan candaan itu menjadi sesuatu yang melekat ya di dalam interaksi kita. Karena kalau candaan yang terus-menerus itu pasti akan mematikan hati ya. Banyak tertawa, itu akan mematikan hati dan melupakan kita pada perkara-perkara yang jauh lebih penting untuk kita bicarakan. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana jika kita mengetahui aib si A dari si B, dan kita menceritakan aib si A kepada si A dengan tujuan agar si A bisa bermuhasabah diri jadi lebih baik? Jazakallahu khair, Ustadz. Iya. Pertama, kita harus mengkoreksi dulu apa tujuan dari aib yang diungkapkan oleh si B ya, berkaitan dengan aib si A. Ya. Kalau tujuannya semata-mata untuk menjatuhkannya, ya, maka ini termasuk kategori ghibah ya. Kemudian seseorang yang telah mengerti aib temannya, maka dia boleh memberikan nasihat kepada temannya itu ya, dengan tujuan benar-benar untuk menjadikan temannya berubah menjadi lebih baik. Tentu dalam hal ini harus memperhatikan situasi kondisinya ya. Dia harus mempelajari apakah temannya orang yang mudah menerima masukan atau tidak. Karena kalau tidak, maka dia harus mencari cara dan cara yang tepat dan waktu yang tepat ya untuk mengkomunikasikan hal tersebut ya. Di zaman ini kita sulit menemukan orang-orang yang dia menerima ya dengan kelapangan hati setiap kritik yang disampaikan kepadanya, walaupun dia memang cenderung memiliki aib yang
begitu kentara ya. Misalnya kalau kita ketemu ada teman yang sebenarnya dia baik dari banyak sisi, tapi dia memiliki satu perkara yang sangat kentara keburukannya. Misalnya ada di antara teman yang eh, apa namanya hobi ingkar janji, misalnya. Maka hal-hal seperti ini membutuhkan apa namanya cara dan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Sampaikanlah dengan santun dan bersumpahlah karena Allah bahwa apa nasihat ini disampaikan semata-mata untuk perbaikan ya karena kecintaan kita sebagai teman ya bukan untuk dan tentunya nasihat ini disampaikan berdua secara rahasia dan tidak untuk disampaikan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ustadz, bagaimana menolak teman yang mengajak main TikTok? Karena Ana tidak mau, tetapi kiri kanan main semua. Jazakallahu khair. Iya. Apa nih ya, saya nggak gitu paham ya TikTok ini ya. TikTok itu semacam aplikasi yang kita itu wanita itu menunjuk Ana juga kurang paham gimana jelasin itu suatu aplikasi Ustadz. Jadi ada wanita yang suka berjoget-joget gitu mengikuti musik seperti itu. Mungkin seperti itu Ustadz secara garis besarnya. Iya. Kalau misalnya di dalam TikTok itu memang ada unsur-unsur yang diharamkan seperti membuka aurat, kemudian ada musik. Tentu ini perkara yang besar ya keharamannya dan orang yang melibatkan dirinya jatuh kepada atau disibukkan waktunya dengan hal seperti itu ya seharusnya dia bertobat kepada Allah. Ya nggak perlu diteruskan. Kemudian kalau kita menemukan teman-teman kita yang memiliki hobi-hobi seperti itu, maka ini merupakan indikasi buruk ya. Berarti dia sedang berteman dengan orang-orang yang buruk ya. Paling tidak dia menjatuhkan kehormatannya, kemudian dia tidak menggunakan waktu untuk memperoleh perkara-perkara kebaikan ya. Ya tentunya kita harus bertahan, ya, tidak boleh ikut ya dalam suasana seperti itu. Ini peringatan bagi kita apabila kita menemukan teman-teman yang cenderungnya seperti ini ya, di antara keburukan-keburukan yang disampaikan tadi melihat TikTok dan seterusnya. Ini berarti pertemanannya harusnya nggak diteruskan ya. Kecuali kita bisa memberikan nasihat kepadanya sampai dia berubah ya. Tidak kalau sampai kita tergoda dan malah kita ikut suasana itu berarti kita masuk dalam pembahasan tadi. Kita masuk dalam sebuah pertemanan yang pertemanan itu menggeret kita kepada keburukan ya. Allahu a'lam. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Apakah jika kita sudah hijrah, kita harus benar-benar meninggalkan teman-teman akrab yang belum sama sekali mengenal sunnah? Atau cukup menjaga jarak, Ustadz? Ya, alhamdulillah kalau sudah hijrah pertama menjaga jarak. Yang kedua mungkin saja di antara teman-teman kita yang lama itu bisa menjadi lahan dakwah kita ya sehingga memberikan semangat kepada kita, kemudian kita bisa berteman lagi dengannya seperti dulu tetapi dengan suasana dan keadaan yang berbeda ya, dengan mendakwahkan apa yang kita dapatkan ya. Kita bisa mendapati ya, banyak kecenderungan orang-orang yang telah berhijrah dia bisa menggandeng, merangkul teman-teman lamanya sehingga mengikuti jejaknya. Ya, tentunya ini perlu ditingkatkan kemampuan kita untuk menggandeng mereka ya. Yang pertama, orang yang setelah hijrah ya dia harus memiliki kesabaran yang yang tinggi ya. Dia tidak boleh lalu mengajak orang yang belum hijrah seperti dirinya dengan tergesa-gesa ya untuk segera diikuti, untuk segera berubah. Tapi dia harus sabar ya. Selama orang yang telah berhijrah itu dia mampu menjaga dirinya untuk tidak terperangkap kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama, dia tetap bisa menunjukkan keluasan dia sebagai seorang teman, tapi dia memiliki kepribadian yang berbeda karena dia sudah berhijrah.
ya mudah-mudahan keluasan dia, ya, ramah tamahan dan kesantunan dia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi teman yang belum berhijrah. Ya, kalau memang dia sudah berteman lama dan sudah mengerti karakternya secara mendalam, tentu ini memudahkan dia untuk menarik temannya. Tapi manakala hal itu membahayakan dirinya, ya, bahkan dirinya justru yang akan terseret, mending dia tinggalkan untuk mengatur waktu-waktu yang lain, ya, manakala dia bisa kembali mengajak teman lamanya tersebut. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, bagaimana agar kita selalu takut kepada Allah dan diberikan manisnya iman istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Ketaatan itu yang pertama adalah kita sadar, ya, melakukannya sadar. Jadi penuh motivasi. Jadi kalau kita melakukan ketaatan disebabkan karena kesadaran dan motivasi yang benar, ya, itu akan membangkitkan ketaatan-ketaatan yang lain. Kemudian ketaatan itu berbanding terbalik dengan kemaksiatan. Ya. Orang yang menghidupkan ketaatannya, maka akan datang ketaatan-ketaatan yang lain. Ya. Seperti misalnya seorang yang hijrah dimulai dari mengikuti kajian-kajian. Dari kajian dia akan banyak mendapatkan faedah-faedah ilmu. Ya, di antaranya perkara-perkara yang selama ini diharamkan, yang dia lakukan, dia tinggalkan. Kemudian ibadah-ibadah yang dia tinggalkan, dia remehkan, menjadi dia lakukan. Dan ini kan memunculkan semangat dia yang baru dalam perkara-perkara kebaikan yang lain. Di antaranya mungkin dia mengajak temannya yang lain untuk ikut seperti dia, ya. Karena kita harus tinggalkan perkara-perkara yang membinasakan kita nantinya. Kita harus kembali kepada jalan-jalan yang Allah tunjukkan dan seterusnya. Dengan melakukan ketaatan demi ketaatan, itu akan memunculkan lagi keistiqomahan. Dan di antara keistiqomahan itu terwujud memang dengan menjaga pertemanan. Jadi kalau kita memiliki komunitas, ya, pertemanan-pertemanan yang baik, yang di dalamnya adalah orang-orang yang juga suka dengan ketaatan, ya, suka dengan nasihat, maka ini akan membantu kita. Ya. Oleh karenanya, di antara peringatan para ulama adalah untuk menjadi seorang yang istiqomah, jangan pernah tinggalkan jamaah. Artinya, jangan kau tinggalkan orang-orang yang soleh yang akan menolongmu, karena syaitan itu akan menyergap orang yang sendirian, sebagaimana serigala akan menerkam hewan ternak yang sedang sendirian. Ya. Maka selebihnya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada batin, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita kalimat doa, ya muqallibal qulub, atau dalam riwayat lain ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ini adalah kalimat doa yang mengandung keinginan kita agar Allah menolong kita di dalam keistiqomahan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika wanita bercadar namun ketika makan membuka cadar? Karena masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui hukum cadar. Ada yang sunnah dan ada yang wajib. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, kita sudah mengetahui, ya, ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan cadar. Ada yang menyatakan cadar tidak wajib, ya dia hanyalah keutamaan, dan ada yang mewajibkan cadar. Oleh karenanya para ulama ketika ditanya persoalan tentang hal ini, ya, maka hukum yang berkaitan dengan membuka cadar di tempat-tempat tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu itu kembali kepada bagaimana pandangan orang yang memakainya. Ya, kalau dia meyakini bahwa hukum cadar itu wajib, maka dia tidak diperkenankan untuk membukanya di tempat-tempat yang orang asing akan melihat wajahnya. Ya. Termasuk di tempat saat dia makan. Ya. Tentu dia bisa akan berupaya
sebisa mungkin ya untuk bisa makan dalam kondisi tidak membuka niqabnya ya atau cadarnya. Tetapi kalau dia orang yang tidak meyakini bahwa cadar itu wajib, hanya merupakan keutamaan, ya ini kembali kepada hukum asal dia meyakininya. Dan tidak dibenarkan kita menjadi orang yang pelin-pelan. Kalau kita memang sudah yakin bahwa hukum cadar itu wajib bagi kita, maka dia tidak boleh membuka kecuali di tempat-tempat yang dia bisa membukanya atau tidak dikhawatirkan orang lain melihat wajahnya. Jangan sebentar dia meyakini ini wajib, tapi sebentar dia katakan nggak wajib, ya tergantung kondisi. Ya bertakwalah kepada Allah dan semoga Allah memudahkan semua keadaannya. Ya. Mudah-mudahan dia bisa tetap istiqomah ya, menutup cadarnya walaupun dalam keadaan jalan atau sedang makan. Karena kita temukan banyak orang yang bisa tetap melakukannya. Ya, misalnya dia mencari tempat yang tersembunyi atau dia tetap makan, ya, tetapi menyuapkan makanannya itu di balik cadarnya, insya Allah. Allah a'lam. Alhamdulillah. Berarti Ustadz kalau kita mengimani bahwa cadar itu wajah kita bukan aurat, kita tidak masalah membuka cadar kita ketika kita makan di tempat yang sepi. Atau kita mengusahakan dulu Ustadz terlebih dahulu? Ya tentunya mengupayakan untuk tidak sampai membuka itu lebih utama ya. Sekalipun dia meyakini bahwa cadar itu hanya keutamaan bukan kewajiban. Tetapi kalau dia yakin itu wajib, maka dia tidak boleh buka kecuali pada kondisi yang jatuhnya kepada darurat ya, keadaan darurat ya. Beda keadaan darurat dengan yang tidak ya. Kalau hanya karena makan dia bukan darurat ya, karena makan. Beda dengan wanita bercadar sedang berada dalam suasana pengobatan misalnya, kondisi di rumah sakit ya, di mana harus disingkap sebagian auratnya. Ini kondisi-kondisi yang darurat. Tapi yang tidak darurat maka kita tidak dibenarkan untuk menggampang-gampangkan urusan tersebut ya. Ustadz, kalau kita untuk misalnya sholat antara hijab kita antara akhwat dan ikhwan tuh tidak tertutup sempurna, boleh nggak kita sholat masih menggunakan cadar kita, Ustadz? Ya ini boleh ya. Ini kan perkara yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ini. Kalau batasan di masjid itu tidak menutup secara sempurna, di mana berlalu lalangnya laki-laki di sana, maka wanita tetap sholat dengan hijabnya, dengan cadarnya. Tetapi apabila tertutup sempurna dan diyakini tidak menyebabkan orang lain melihat wajahnya, maka dia boleh buka. Memang hukum asalnya sholat itu adalah membuka cadar, tetapi dalam kondisi menjaga kewajiban maka cadar tidak dibuka di saat sholat. Kalau memang dikhawatirkan orang lain melihat wajahnya. Allah a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih suka upload foto selfie atau upload video joget di TikTok, tetapi tidak menyakiti hatinya secara langsung? Apakah cukup dengan memposting nasihat secara umum di akun media sosial kita, atau langsung mengirimkan postingan nasihat tersebut secara langsung ke yang bersangkutan, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Masya Allah ya, kalau ada teman di antara teman tuh begitu memiliki kecemburuan ya pada teman yang lain yang salah ya, maka dia berkeinginan untuk menasihati temannya. Tentunya nasihat yang disampaikan harus dengan cara-cara yang bisa menyentuh hatinya ya, bukan menyerang. Kebiasaan kita selama ini adalah serta-merta kita marah ya melihat teman kita salah. Tentunya teman yang memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ada kecenderungan-kecenderungan salah, itu sangat berpengaruh dengan apa yang menimpa dirinya ya. Bisa jadi kondisi dia memang sedang futur, atau kondisi dia jahil terhadap itu, atau kondisi dia sedang dibelit hawa nafsu ya, dibelit oleh belenggu nafsunya. Nah kan dalam kondisi seperti ini
tidak mempan kalau kita serang ya, kita serang bahwa dia itu salah begini-begini atau kita nasihati dengan keras ya. Kondisi seperti ini seharusnya dia didekati ya secara emosional ya, dengan kasih sayang, dengan santun bahwa kita peduli kepadanya gitu. Ketika dia sudah begitu respect dengan kepedulian kita, baru kita masukkan tema yang hendak kita bahas untuknya. Ya. Tapi kalau kita menyerang atau kita menyindir ya, kita buat status ya, atau kita chatting dia dengan kalimat-kalimat yang kesannya menggurui dan menyerang, itu bisa jadi kontraproduktif. Ini tergantung keadaan atau kondisi orang yang menasihati dan dinasihati. Kalau memang yang kita nasihati adalah orang terdekat kita, yang kita sudah sangat paham karakternya, dia juga paham karakter kita, maka kita bisa sampaikan langsung kepadanya dengan chattingan, dengan kata-kata yang baik. Semoga diterima. Kalaupun tidak diterima, jangan marah. Karena di antara dikatakan orang yang bersabar dalam dakwah itu adalah dia siap untuk tidak diterima nasihatnya. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah lepas untuk menasihati. Tapi kalau dia adalah orang lain yang bisa saja tidak semua karakter dia kita mengetahui dan dia juga tidak begitu memahami karakter kita, maka harus dilakukan dengan cara-cara dan tahapan-tahapan yang lebih panjang ya, tidak serta-merta menyerangnya ya. Walaupun ini dengan kata-kata nasihat. Allahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya menyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Ustadz, Ana sering mengingatkan teman-teman Ana tentang perkara akhirat dan berujung Ana diblok di sosial media. Apakah ada yang salah dengan penyampaian saya? Ya, kehidupan memang seperti itu ya. Antara kebaikan dan keburukan itu tidak pernah ketemu. Antara ketaatan dengan kemaksiatan itu memang tidak ketemu. Setiap Allah menciptakan ruh ya. Dan ruh itu karakteristiknya adalah dia mencari yang sepadan. Maka ruh-ruh baik dia akan mencari orang-orang baik, dan ruh-ruh yang buruk dia akan mencari orang-orang yang buruk sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Oleh karenanya inilah yang seperti disampaikan sebelumnya, kalau kita ingin mengubah teman-teman kita, maka cara yang kita lakukan harus dengan cara-cara yang arif ya, caranya yang bijaksana. Tidak bisa kita merubah orang itu hanya dengan dia membaca membaca tulisan-tulisan kita ya, atau mengikatkan mereka urusan akhirat atau menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka. Itu tidak cukup ya. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan begitu tulus pun ya mereka tetap menjauh karena itu tidak searah dengan hawa nafsu yang sedang membelit mereka. Karenanya sebenarnya orang-orang yang sedang futur ya, orang-orang yang sedang jauh ya dari ketaatan itu, mereka memiliki hati nurani. Yang hati nuraninya mengatakan memang dia sedang dalam keadaan jatuh ya, keimanannya jatuh. Oleh karenanya dia membutuhkan orang yang memahami mereka dari sisi itu, bukan menghabisi mereka. Ya. Karena ketika mereka dihabisin ya diserang dengan kata-kata ya walaupun kita mengatasnamakan nasihat, ini akan membuat mereka justru berlari. Ya. Yang terbaik adalah memahami mereka dulu, keadaan mereka kenapa bisa seperti itu, kemudian menyambangi mereka, ya, menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka. Setelah mereka mengerti bahwa kita tulus kepada mereka, baru kita sampaikan nasihat-nasihat itu secara perlahan. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah kepadanya untuk kembali. Dan yang berkeinginan untuk merubahnya berikan pahala yang besar insya Allah. Jazakallahu khair Ustaz. Ada Uti Indah yang ingin bertanya langsung. Ustaz, tafadhali Uti Indah untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Ustaz, kalau kita mau posting tentang dakwah gitu, apakah harus ditulis
Bismillahnya di di postingan kita atau cukup di kita aja yang Bismillahnya? Bukan cuma posting tapi untuk nasihatin secara langsung, apakah harus Bismillahnya disebutin atau enggak gitu, Ustaz? Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Fiki barakallah. Kedua-duanya bisa, ya. Kedua-duanya bisa. Kalau kita sedang menulis, ya, kemudian kita sematkan ucapan basmalah di atasnya, ini baik, ya. Ini baik karena di antara surat-surat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada orang-orang kafir sekalipun, ya Rasulullah SAW menuliskan kalimat basmalah itu. Tapi apabila kita hanya mengucapkan bismillah di lisan kita tanpa menuliskannya, ya ini juga tidak mengapa. Karena tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa yang kita tulis atau yang kita sampaikan adalah suatu perkara yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita membuktikan itu dengan mengingat menyebutkan namanya di awal perbuatan kita, ya. Yang yang tidak boleh kalau kita menyalahkan orang yang tidak menuliskannya, ya. Menganggap itu sebuah kekeliruan yang besar, ya. Karena sesungguhnya hal tersebut, ya, bukan bagian dari perintah yang tegas atau larangan yang dimunculkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustaz, teman Ana beragam. Ada yang soleh, giat belajar agama, dan ada juga yang teman duniawi. Kadang Ana masih bisa ikut kedua tipe teman ini. Ana merasa memiliki dua sisi yang bisa berubah setiap saat. Nasihati Ana untuk bisa mengokohkan, bisa memilih teman-teman yang taat dan soleha, Ustaz, sehingga Ana bisa istiqomah menuntut ilmu dan beramal. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Pertanyaan ini sebenarnya menggambarkan isi hati si penanya, ya, bahwa dia sebenarnya relung hatinya itu masih penuh dengan hidayah. Insya Allah seperti itu. Jadi memang kecenderungan yang sangat terhadap dunia itu tidak akan pernah bertemu dengan kecenderungan terhadap akhirat. Nggak pernah bisa ketemu. Karena dunia dan akhirat itu nggak ketemu kalau dia diajak untuk berlomba. Bagaimanapun dunia itu adalah bagian terkecil dari orientasi akhirat. Dia hanya jalan-jalan menapaki akhirat kalau memang dia disikapi secara benar. Oleh karenanya berteman dengan teman-teman yang pure orientasi dunia itu memang mengasyikkan dia. Dari sisi tabiat dia mengasyikkan karena dia sejalan dengan hawa nafsu kita. Ya, kalau kita bertemu dengan teman-teman, bahkan teman-teman tuh orang kafir lagi sebagiannya. Misalnya kita punya komunitas yang di dalamnya ada orang-orang kafir yang dengannya kita bisa bersenang-senang, ya, bisa makan enak, ya, bisa membicarakan kesenangan-kesenangan, target-target duniawi, ya, usaha dan seterusnya. Ini memberikan kenyamanan tersendiri. Tetapi di samping itu dia akan menyematkan dan menggoreskan dalam hati kita kerendahan dan meninggalkan secara bertahap perkara-perkara akhirat yang seharusnya menjadikan tujuan utama oleh seorang muslim. Oleh karenanya kita dapati orang yang memiliki pertemanan yang banyak, ya, cara dia mendekat sama, katakan di awal-awal sama. Dia berteman dengan teman-teman yang cinta akhirat, ya, dalam komunitas-komunitas agama, tapi juga dia berteman dekat dengan orang-orang yang cinta dunia. Kita akan dapati pada dirinya sebuah kegamangan, ya, galau dia. Dan akhirnya, ya, seperti kita lihat kebanyakan yang menang adalah teman-teman dunianya, ya. Kenapa? Karena teman-teman dunianya itu di-backup dengan hawa nafsu, di mana setiap kita ini memiliki hawa nafsu yang cenderung memenangkan kesenangan-kesenangan sesaat. Oleh karenanya, berteman dengan teman-teman yang berorientasi dunia itu tidak dilarang secara mutlak.
misalnya kita memiliki teman bisnis ya, teman bisnis memang membicarakan perkara-perkara dunia untuk waktu-waktu tertentu saja. Bahkan mungkin teman bisnis kita itu orang kafir ya, orang muslim. Tetapi kalau semangat kita terhadap urusan-urusan akhirat itu mendominasi, maka berteman dengan orang kafir pun kita tetap memiliki keinginan untuk mengajak dia kepada keislaman. Apalagi kalau kita memiliki teman-teman dunia yang memang dia awam dan sangat butuh diberikan nasihat atau dakwah Islam kepada dia. Tetapi kitalah yang bisa mengukur diri kita bahwa sesungguhnya kecenderungan kita kemana. Kalau kecenderungan kita kepada teman-teman dunia karena dia banyak memberikan keasikan tertentu, maka sesungguhnya kita sedang di dalam ambang kebinasaan. Ya. Karena setan akan bertepuk tangan dengan hal itu dan akan membuat kita semakin jauh dari ketaatan. Apabila kondisinya seperti ini, maka segeralah ya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kepadanya untuk menguatkan hati kita kembali ya kepada kondisi-kondisi dahulu di mana kita sebenarnya nyaman dengan kehidupan ya orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi ringkasnya kita tidak mengatakan bahwa dalam kehidupan ini mutlak kita harus hanya berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang mengajak kepada taatan, kemudian meninggalkan siapapun orang-orang yang tidak seperti mereka. Karena dalam kehidupan kita itu kita beragam ya, kita bukan hanya urusin peribadatan, tapi ada perkara-perkara kehidupan yang kita jalani ya, seperti perkara bisnis dan seterusnya. Kita akan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya yang sekalipun mereka di luar agama kita. Maka jalaninya secara proporsional ya. Selama itu tidak menggeret kita kepada perkara-perkara keburukan. Apabila kita sudah merasakan tarikan dari teman-teman kita yang mengajak kepada keburukan, maka segeralah beralih ya, dan berlarilah kepada komunitas teman-teman kita yang mengajak kepada kebaikan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya menjauhi teman sementara waktu untuk introspeksi diri dan kadang bisa lama waktunya? Ya, alhamdulillah tidak mengapa. Kalau kita memang mengukur diri kita untuk butuh ya waktu untuk menjauhi teman ya, dalam artian teman yang buruk. Kalau kondisi itu memang menyeret kita, kita tentu masih ingat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ya, sebelum beliau resmi diangkat menjadi seorang Rasul, beliau pun bertahanus di Gua Hiro itu dalam rangka untuk lari dari keadaan atau budaya masyarakat setempat yang cenderung kepada keburukan-keburukan ya. Bahkan di antara para ulama mereka banyak yang cenderung sendiri. Seperti Ibnu Mubarak ya, beliau senang sendiri, beliau sering dikejar-kejar oleh orang, ditanya, "Mengapa Anda lebih senang sendiri daripada bersama kami?" Kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, "Karena aku sedang berada bersama para sahabat Rasulullah," katanya. Artinya beliau sedang membaca dan merenungi bagaimana kehidupan para sahabat. Itu adalah sesuatu yang lebih dia cintai daripada bergaul dengan banyak orang, mengeluarkan kata-kata, kemudian berkegiatan, tapi bukan pada perkara-perkara yang bisa memperberat timbangan amal. Nah inilah bagaimana orang soleh itu sangat berhitung dalam urusan waktu dan keadaannya. Ya. Dia nggak mau habis-habisin waktu untuk perkara-perkara yang nggak begitu penting ya, bahkan perkara-perkara yang sia-sia. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz mohon nasihat agar hati lapang, karena sempat meminta maaf atas suatu kesalahan terhadap teman. Tetapi setelah sekian lama tidak kunjung mendapatkan sambutan dari yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan terkesan menjauh. Jazakallahu khair Ustadz. Iya, permintaan maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan ya sudah disampaikan, alhamdulillah. Jika permintaan maaf itu disampaikan secara tulus, tentu Allah telah menilainya sebagai sebuah perbuatan yang menunjukkan penyesalan. Hal ini mungkin bisa dibarengi dengan hal-hal yang lain, ya, misalnya dengan
mengirimkan sesuatu ya, hadiah atau apa, dan mengulang permintaan maaf itu. Apabila sudah dilakukan dan si orang yang kita mintain maaf ya belum memberikan pintu terbuka ya, pintu maaf ya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan adukanlah bahwa kita sudah melakukan yang kita mampu. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ada yang ingin menanyakan langsung juga Ustaz. Ada Ukti Panca, silakan Ukti Panca membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana ingin bertanya, bagaimana jika kita curhat dengan teman mengenai perasaan kita ke teman lain, misalnya kita tersinggung dengan si A. Nah, cuman kita nggak mau ngomong secara langsung kalau kita tersinggung karena misalnya kita untuk menjaga kebaikan pertemanan kita kan. Nah, terus tapi kita cerita sama si B misalnya, cerita sama si B untuk mengungkapkan kekesalan kita itu. Nah, apakah itu termasuk ghibah atau bagaimana Ustadz? Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz ya. Jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah. Ya ini kecenderungan ya, terutama wanita itu hobi curhat ya. Yang tepat adalah kalau bisa menyembunyikannya. Kalaupun kita harus mengungkapkannya, maka tujuan kita adalah untuk mengobati perasaan kita ya, perasaan kita yang sedang kalut atau terganggu ya. Tentunya yang lebih aman adalah dengan tidak menyebutkan siapa orang yang telah membuatnya kalut ya. Karena yang dicari adalah solusinya. Kalau dengan menyebutkan orangnya, maka ini dikhawatirkan bukan solusi yang ditampilkan, tetapi sibuk dengan aib orang yang disebutkan. Maka kita jatuh kepada perkara yang menciptakan perampok-perampok amalan kita. Dan ini berbahaya. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu, memang hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah ini berujung kepada kebaikan yang kembali kepada kita atau justru keburukan. Ya. Karena memang selalu hadir gurisan-gurisan dalam hati kita untuk membicarakan sesuatu dan sesuatu. Ya. Tidak ada pernah berhenti. Tetapi keimanan dan pengetahuan kita lah yang menimbang apakah ini layak untuk diungkapkan atau tidak. Ini nanti dampaknya kepada pahala atau kepada dosa. Oleh karenanya inilah yang dimaksud dengan bicaranya pun sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, diamnya pun sesuai dengan apa yang Allah sukai. Karena seorang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan dulu sebelum ia mengatakannya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Sisa 2 pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kita bersikap kepada teman yang menceritakan curhatan kita ke orang lain? Padahal itu teman sesama kajian yang saya pikir baik dan tahu ilmunya. Jadi saya berpikir teman kajian tidak semuanya baik Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya inilah termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi ya. Jadi ya, di antara teman yang tidak bisa menjaga itu adalah yang dia selalu membocorkan rahasia kita, dan ini bukan ciri teman yang baik. Ada faedah yang bisa kita petik di dalam kasus ini ya. Kasus pertama ya, faedah pertama adalah hendaknya kita menjadikan diri kita termasuk orang yang tidak terlalu suka untuk menceritakan apa yang menjadi unek-unek kita kepada orang lain ya, termasuk kepada teman dekat kita. Karena teman dekat kita pun riskan ya, bisa jadi dia orang yang paling dekat kepada kita, tapi satu waktu ya bisa jadi dalam waktu yang cepat dia menjadi orang yang paling jauh dengan kita. Orang yang paling kita cintai menjadi orang yang paling kita benci.
Oleh karena rahasia-rahasia itu tidak harus selalu disampaikan kepada setiap orang. Kalaupun selalu ada rahasia-rahasia atau ungkapan-ungkapan yang kita ingin sampaikan, kita harus ukur dulu ini tujuannya apa. Kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman hukum dan seterusnya kepada orang yang memang mampu untuk mengeluarkannya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau hanya surat-surat semata, maka ini bisa jatuh kepada hal yang dilarang. Yang ketiga, faedahnya adalah hendaklah kita pandai mencermati orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk orang dekat kita. Apakah dia termasuk orang yang pandai menyembunyikan rahasia atau tidak? Tidak semua teman-teman dekat itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa menyembunyikan. Belum tentu, ya. Apalagi kalau ini terjadi berkali-kali. Itu menunjukkan kecerobohan kita, ya. Kalau kita menemukan teman yang dia betul-betul mampu menjaga dan merawat rahasia kita, ini adalah teman yang hebat, ya. Dan itu amat jarang bisa ditemukan di zaman ini. Di zaman ini sulit. Sekalipun satu waktu dia menjadi musuh kita, dia tetap menyimpan rahasia itu. Nah, ini orang yang luar biasa, ya. Tapi itu jarang kita temukan. Oleh karenanya, ya jangan diperparah kondisi ini dengan menciptakan kesalahan-kesalahan yang baru, ya, dosa-dosa yang baru dengan memperpanjang masalah. Tutup saja ceritanya, ya. Bertobatlah kepada Allah karena telah banyak mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diungkapkan, apalagi mengungkapkannya kepada orang-orang yang salah, ya. Kita salah menilai, dia tidak mampu untuk menjaga rahasia itu. Kedepannya teruslah berusaha mencari teman-teman yang dia menjaga kita sebagaimana kita juga menjaga dirinya, ya. Sehingga benar-benar di dalam suasana kebaikan, ya, sampai ke akhirat. Allah alam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah kita menceritakan orang lain tanpa menyebutkan namanya termasuk ghibah? Tergantung kondisinya. Kalau kita ngomong sama teman kita, yang teman kita itu konten ceritanya sebenarnya tahu itu adalah yang dilakukan oleh si Anu, maka walaupun nggak nyebutkan namanya ya sudah ghibah namanya. Tetapi kalau memang murni kita harus menyampaikan satu perkara untuk mengambil pelajaran di dalamnya, tidak menyebutkan pelakunya, dan orang yang kita ajak cerita pun juga nggak tahu siapa pelakunya, maka ini bukan ghibah. Kita hanya mengambil ibroh di dalam dari kisah atau cerita-cerita yang kita bawakan itu. Jangan kita bersembunyi di perkara yang sebenarnya kita tahu itu ghibah, ya, dengan tidak menyebutkan nama, tapi sebenarnya kita ajak cerita juga tahu yang dibicarakan itu siapa. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Sebagai penutup halaqah pada malam hari ini, kami meminta kepada Ustadz beberapa untayan nasihat singkat Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Jadi as-solihat, ya, mengapa urusan pertemanan itu ya menjadi pembahasan pada ruang lingkup agama, ya. Ya karena urusan pertemanan adalah bukanlah urusan yang gampang, ya, yang bisa kita abaikan, ya. Urusan pertemanan adalah urusan yang bisa berlanjut, ya, sampai pada kehidupan akhirat, ya. Memiliki teman yang buruk itu bisa menyebabkan rusaknya agama seseorang dan tergelincirnya seseorang kepada kemaksiatan yang berkepanjangan, ya. Bukankah kita tahu bahwa di antara penyesalan ahli akhirat, ya, orang-orang yang dibangkitkan, mereka menyesal dengan menggigit kedua tangannya karena mereka telah memiliki atau memilih teman yang buruk, ya, yang menyesatkan mereka, ya, menjauhkan mereka dari Al-Qur'an, ya, padahal Al-Qur'an memberikan petunjuk kepadanya, ya. Oleh karenanya berusahalah terus memperbaiki diri sendiri, ya, sebelum memperbaiki orang lain, ya. Kemudian bersemangatlah dalam meraih keutamaan-keutamaan di dalam ilmu, dan temukanlah teman-teman yang insya Allah teman itu bisa menjadi teman kita bergandengan tangan
di akhirat, bahkan di antara teman yang bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan urusan-urusan kita dan selalu membingkai kehidupan kita di setiap alur-alur kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah sampai di akhir kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizullah. Semoga keberkahan tercurah kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Allah berkahi ilmu dan waktu Ustadz. Amin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum akhwati fillah. Sampai jumpa lagi pekan depan dengan izin Allah dengan materi dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu, memahami dan mengamalkan ilmu yang telah sampai pada malam hari ini. Ana Ummu Saki dan tim Fastabiqul Khairat 27 meminta dihalalkan khilaf dan kurang. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, jazakallah.